Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis kasus dampak banjir di Kabupaten Karawang serta saran dalam penyelesaiannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Badari. Saya Syifaila Rahma. Saya Dani Budianto. Saya Susan Sabrina. Dan saya Alif Nobel. Selanjutnya latar belakang yang akan dijelaskan oleh Alif. Saya akan menjelaskan latar belakangnya. Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi. Kondisi ini tersebut dipengaruhi oleh tingginya curah hujan, meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibet, serta kondisi geografi Karawang yang sebagian besar berupa dataran rendah. Selain faktor alam, banjir juga dipengaruhi oleh berkurangnya tanah di beberapa titik sehingga air dengan cepat menggenangi permukiman warga. Banjir yang terjadi hampir setiap tahun menyebabkan berbagai fenomena mulai dari kerusakan rumah, terganggunya aktivitas pendidikan, terhambatnya mobilitas masyarakat hingga menurunnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, banjir di Karawang bukan hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi persoalan sosial yang memerlukan penanganan secara menyeluruh. Tentang pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian banjir di Kabupaten Karawang memiliki intensitas yang tinggi dan terjadi secara berulang. Data BNPB menunjukkan bahwasanya ribuan warga terdampak dan harus mengungsi akibat meluapnya sungai serta jebolnya tanggul. Selain menggenangi rumah warga, banjir juga merendam fasilitas rumah, lahan pertanian dan area persawahan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dalam berbagai sektor. Temuan tersebut menunjukkan bahwa banjir bukan hanya bencana akan alam biasa, tetapi tidak telah berkembang menjadi persoalan sosial yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya banjir di Kabupaten Karawang memiliki dampak yang bersifat multidimensi. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga mempengaruhi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, infrastruktur, serta kehidupan normal sosial masyarakat. Kondisi geografis Karawang yang berada di dataran rendah serta tingginya aktivitas pemukiman dan industri menyebabkan risiko banjir semakin besar. Oleh karena itu, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh melalui upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan pasca bencana. Ada beberapa dampak, yaitu dampak terhadap permukiman. Salah satu dampak paling nyata dari banjir adalah tenggelamnya ribuan rumah warga di berbagai kecamatan di Kabupaten Karawang. Bahkan di beberapa wilayah seperti Desa Karangindang, ketinggian air mencapai sekitar 2 meter sehingga rumah-rumah tidak dapat dihuni sementara waktu. Nah, selain kehilangan tempat tinggal, masyarakat juga mengalami kerugian materi berupa rusaknya perabot rumah tangga, alat elektronik, kendaraan, hingga dokumen-dokumen penting. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kondisi ini menjadi beban ekonomi yang cukup berat karena membutuhkan biaya besar untuk memperbaiki rumah dan mengganti barang-barang yang rusak. Yang kedua, dampak terhadap pengungsian. Akibat banjir yang cukup parah, ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Kondisi pengungsian menunjukkan bahwa banjir telah mengancam keselamatan masyarakat, sehingga evakuasi menjadi langkah yang harus dilakukan. Nah, di tempat pengungsian, masyarakat membutuhkan berbagai kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal sementara, serta bantuan kesehatan. Nah, kelompok yang paling rentan terhadap dampak banjir adalah anak-anak, ibu lansia, ibu hamil, serta balita yang harus memerlukan perhatian khusus selama masa pengungsian. Lalu yang ketiga ada dampak terhadap pendidikan. Banjir juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap sektor pendidikan. Jadi sejumlah sekolah di Kabupaten Karawang terendam banjir sehingga kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan secara normal. Lalu beberapa sekolah terpaksa menghentikan sementara kegiatan belajar, sedangkan sekolah lainnya mengalihkan proses pembelajaran secara daring.
Kondisi ini menyebabkan penyampaian materi pelajaran menjadi tidak optimal, mengurangi efektivitas proses belajar, serta berpotensi menurunkan kualitas pendidikan apabila banjir terus-menerus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, fasilitas pendidikan perlu dijadikan salah satu prioritas utama dalam upaya mitigasi bencana. Lalu yang terakhir, ada dampak terhadap mobilitas dan infrastruktur. Genangan banjir menyebabkan jalan penghubung antar desa maupun antar kecamatan tidak dapat dilalui oleh beberapa kendaraan. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan untuk bekerja, berdagang, dan mengakses layanan kesehatan maupun mengantar anak sekolah. Selain jalan, berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah dan sarana publik lainnya juga mengalami gangguan. Kerusakan infrastruktur ini membuat proses pemulihan pasca bencana menjadi lebih sulit karena aktivitas masyarakat tidak dapat berjalan secara normal. Selanjutnya ada dampak sosial dan ekonomi. Banjir di Kabupaten Karawang itu memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak pedagang kecil tidak dapat membuka usahanya karena tertakut usahanya terendam banjir dan juga pastinya akan mengalami kontaminasinya makanan pada penjualan tersebut. Lalu pekerjaan harian juga kehilangan kesempatan bekerja sehingga pendapatan keluarga menjadi menurun karena manusia juga pasti kehilangan akses jalan untuk menuju ke tempat kerjanya, yang dimana akses jalan tersebut menjadi salah satu-satunya jalan yang dapat diakses ketika ia berangkat kerja. Lalu selain itu distribusi barang menjadi terhambat akibat khususnya akses jalan. Kondisi tersebut itu menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat melambat dan meningkatkan beban ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, banjir tidak hanya menjadi bencana alam, tetapi juga menjadi persoalan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan penanganan secara serius. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa banjir di Kabupaten Karawang ini merupakan bencana yang terjadi secara berulang dan memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena Kabupaten Karawang itu merupakan salah satu provinsi yang mengalami banjir paling tertinggi di Jawa Barat. Lalu dampak tersebut juga meliputi terendahnya pemukiman, meningkatkan jumlahnya pengungsi, terganggunya kegiatan belajar mengajar, terhambatnya mobilitas akibat rusaknya jalan dan fasilitas umum, serta menurunnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini itu tidak menunjukkan bahwa banjir tidak hanya menjadi persoalan lingkungan saja, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukannya upaya penanggulangan yang komprehensif melalui penguatan infrastruktur, peningkatan sistem mitigasi dan peningkatan diri, serta kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar resiko dan dampak banjir dapat diminimalkan di masa mendatang. Mumpung mereka sedang berpikir, ada nggak pertanyaan lain yang bisa ditanyakan? Saya Bang. Yes, coba. Luar perhatikan. Kalian ingin menjawab kan? Ya. Perkenalkan, nama saya Diayo Bahtiar Variansyah. Sebelumnya pertanyaan saya, apa solusi yang efektif yang dapat dilakukan selain merekonstruksi infrastruktur dari pemerintah? Apa solusi efektif yang bisa dilakukan dalam menanggulangi banjir yang terjadi di Karawang? Selain ini ya, selain merekonstruksi infrastruktur, selain itu solusi efektifnya apa? Balik lagi itu baik lagi kepada kesadaran masyarakatnya. Mau gimana pemerintahnya, kalau masyarakatnya belum tunduk ya belum bisa. Ya semua bakal terjadi dan terjadi. Padahal di Kabupaten Karawang itu sudah disediakan juga tempat pembuangan sampah untuk masing-masing daerah. Tetapi masyarakatnya sendiri emang kurang menjaga kebersihannya gitu. Oke, kalau gitu gimana cara menyadarkan masyarakat? Sebenarnya harusnya dari RT, RW dan sebagainya harus
memaksa dengan entah itu denda ataupun apa. Walaupun sekarang kan udah ada nih tempat yang udah didenda, tapi kurangnya para RT RW itu kurang loh perhatiannya ke tempat tersebut. Berarti denda doang tuh nggak cukup. Nggak cukup sebenarnya mah, lebih gimana paksaan dari kepalanya, paksaan dari mereka, nah dari pemerintahnya dan juga perhatian dari warganya. Jadi kalau misalnya mau ngomongin pemerintah aja, kita kan nggak selalu tentang pemerintah aja, kan ada juga waktu-waktu tentang manusianya, tentang masyarakatnya. Nggak semua masalah ada melulu di pemerintah doang. Oke ya. Clear ya, nggak usah dikejar lah. Jadi solusi untuk banjir tersebut itu sebenarnya dibuatkan akses jalan lain ya, seperti flyover yang tadi saya bilang. Nah kalau contohnya tuh seperti yang ada di Kota Tangerang nih, ya kan, misalkan dibangun flyover, jadi di bawahnya itu tergenang banjir, tetapi atasnya masih bisa untuk akses jalan tersebut. Jadi di sana tuh kurangnya struktur untuk apa sih namanya? Iya, penanggulangan tersebut. Jadi kalau misalnya gimana ya, kurangnya fasilitas juga memadai itu banjirnya. Cukup.